Halo guys, selamat datang. Kembali lagi bersama saya Jonathan. Dan hari ini kita akan membahas tentang ini. Nah, mari kita simak video berikut. Remote sensing didefinisikan sebagai ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai objek-objek pada permukaan bumi dengan analisis data yang didapatkan dari perangkat penginderaan jauh. Secara umum, remote sensing digunakan untuk menyatakan identifikasi rumah bumi dengan analisis radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh permukaan bumi. Setiap objek pada permukaan bumi memantulkan atau menghamburkan sebagian dari energi elektromagnetik yang mengenai objek tersebut. Selain itu, objek juga memancarkan radiasi sesuai dengan temperatur dan emisivitasnya. Secara khusus juga, satelit ini digunakan sebagai wahana yang membawa sensor-sensor pencitraan untuk melakukan tugas tersebut, sehingga disebut sebagai satelit penginderaan jauh. Deteksi dan pemisahan objek atau rupa bumi mencakup pendeteksian dan perekaman energi radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek atau material permukaan. Objek yang berbeda akan memberikan nilai dan jenis energi yang berbeda pada spektrum elektromagnetik. Suatu sistem penginderaan jauh yang menggunakan sensor yang dibawa satelit atau pesawat terbang dapat berupa sistem aktif atau pasif. Sistem sensor aktif menggunakan energi yang dipancarkan sendiri dari satelit atau pesawat, sedangkan sistem sensor pasif mengandalkan iluminasi atau pencahayaan dari matahari atau emisi dari objek untuk pengamatannya. Data citra optik diperoleh satelit dari sistem sensor pasif, sedangkan data kontur dan citra radar didapatkan dari sistem sensor aktif. Setelah melihat gambar tadi, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak bitnya, maka akan semakin bagus citra atau image yang kita miliki. Gambar tersebut terdiri dari 8 bits atau setara dengan 2/8 atau 256 pixel value atau digital number atau digital count atau dikenal juga dengan istilah grayscale. Nah, ini berarti memiliki grayscale dari 0 sampai 255. Sementara pada gambar sebelah kiri tadi, gambar di tengah dan kanan masing-masing hanya memiliki 2 dan 1 bits atau setara dengan 2/2 dan 2/1. 4 dan 2 gradasi warna saja. Spatial resolution didefinisikan sebagai kemampuan sensor untuk mengisi kanal yang ada dengan wavelength. Semakin kecil interval kanal atau semakin banyak spectral band, maka spectral resolution akan semakin baik. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut, ini memberikan kita penjelasan bahwa gambar pertama hanya memiliki satu kanal yang terletak pada wavelength 0,4 hingga 0,7 mikrometer. Berbeda lagi dengan gambar di bawahnya, di mana untuk interval wavelength yang sama terdapat 3 kanal, ada red, green, dan blue. Gambar tersebut memiliki spectral resolusi yang lebih kasar dibandingkan dengan gambar bawah. Untuk tambahan, berikut dari hubungan antara wavelength, x-axis, dan nilai reflectance, y-axis. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak intensitas atau reflectance, semakin baik ukuran resolusi spektral atau wavelength. Spatial resolution. Nah, ini dinyatakan bahwa semakin kecil ukuran objek yang bisa dikenal oleh sensor, maka semakin tinggi pula spatial resolutionnya. Dari gambar di atas, nampak jelas perbedaan citra yang memiliki spatial resolution dengan panjang lebar lebih kecil dari 30 meter dibanding dengan citra dengan spatial resolution 30 meter kali 30 meter. Dan yang terakhir, temporal resolution. Secara singkat, semakin singkat waktu revisit time, maka semakin tinggi temporal resolutionnya. Melalui data di bawah, bisa menjadi sebuah gambaran kita. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.